Kisah pelayanan dan pengorbanan Reverend John Francis Wilfinger di Kalimantan Utara pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1942. Pada tanggal 16 Februari 1939, Reverend John F. Wilfinger tiba di Makassar. Ia terpanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Dayak Kalimantan. Meskipun pada saat itu, di Amerika ia sedang mengembalakan jemaat selama 2 tahun dan sedang bertunangan. Tunangannya Mary direncanakan akan menyusulnya ke Hindia Belanda setelah menyelesaikan sekolah Alkitabnya. Pada bulan Maret 1939, John Wilfinger tiba di Longberang, Kecamatan Mentarang, Kalimantan Utara. Usianya baru 29 tahun. Sambil belajar bahasa Melayu, ia mulai menyampaikan Injil. Selama tahun 1939 dan 1940, ia bersama Presswood menjelajahi daerah yang luas ini. Mereka berjalan sejauh 400 km sampai dekat perbatasan Kalimantan Utara, sekarang Malaysia. Selama itu mereka mengunjungi sekitar 25 kampung. Pada waktu itu mereka membaptis 50 orang dan menetapkan 20 pengurus jemaat. Dalam kurun waktu tersebut, John dan Presswood bekerja bersama para pelayan Tuhan Gereja Kemah Injil seperti Karmai dari Alor, Rulan Lesnusa dan RTT Lapta dari Ambon, Kapu pasangan Lolo dan Bella dari Tanah Toraja, Pangeran Lung, Martin Rining dari Mentarang, Sakai Laban dari Krayan. Sebagaimana John menulis, pada awal tahun 1940, setelah berdoa dan berunding, kami menempatkan 2 orang guru di hilir Sungai Puneng Krayan. 9 bulan kemudian, saya mengunjungi mereka. Saya kagum dengan hasil pelayanan mereka. Lebih dari 100 orang yang tadinya penyembah berhala bersedia untuk dibaptis. Bahkan mereka sudah membangun 2 gereja dalam waktu sesingkat itu. Pada saat perayaan Paskah pertama kali di Longberang, yang dihadiri sekitar 1.000 orang, Reverend John F. Wilfinger bersama beberapa pekerja Indonesia, Aris Dumat, William Mongan, dan istrinya Maria, membaptis 120 orang dan melaksanakan pemberkatan nikah untuk 22 pasangan. Setelah perayaan tersebut, John didatangi oleh beberapa kelompok orang yang meminta supaya mereka diberikan guru Injil. Ada dari antara mereka yang berasal dari Sarawak, Malaysia. Untuk mencari seorang guru Injil, orang itu menempuh perjalanan 20 hari jalan kaki. Karena begitu haus akan firman Tuhan, orang ini meminta pengganti yang lain. Sekiranya tidak ada guru Injil, misalnya 1 rol gambar besar, terutama gambar Tuhan Yesus disalib. John Wilfinger mengerti betapa pentingnya permuritan bagi orang-orang yang baru percaya. Karena itu ia mengambil keputusan bahwa dalam beberapa minggu, ia akan mengunjungi setiap jemaat lokal untuk mengajari mereka Kristus secara lebih mendalam. Ia juga mengerti betapa pentingnya orang-orang Kristen tersebut mempunyai Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Itu sebabnya ia mulai menerjemahkan Injil Matius dan Markus ke dalam bahasa Dayak Lundaya. Sayangnya, naskah yang sangat berharga itu hilang ketika perahu yang ditumpangi Presswood dan istrinya Ruth tenggelam dalam perjalanan dari Longberang ke Malinau pada tanggal 16 Januari 1946. Sekitar 8 bulan setelah perayaan Paskah pertama di Longberang, Jepang menyerang Amerika, sehingga timbullah Perang Dunia Kedua. Pada saat Jepang menduduki Hindia Belanda, salah satu markasnya adalah Malinau, daerah Sesayap. John Wilfinger yang sedang melayani dan tinggal di hulu sungai, bermaksud tinggal dengan orang-orang Kristen di sana. Tetapi ketika komandan Jepang mengancam akan menahan pelayan-pelayan Tuhan Gereja Kemah Injil dan menganiaya umat Kristen jika ia tidak menyerahkan diri kepada Jepang, ia akhirnya mengambil keputusan yang berat. Meskipun orang-orang Dayak itu juga berusaha melindunginya. Sebagaimana dalam surat tertanggal 30 September 1942 kepada Yang Mulia Tuan Singal pejabat pemerintah Belanda di Longberang.
Dalam surat ini saya sampaikan keputusan saya yang merupakan keputusan tersulit dalam hidup saya. Namun keputusan itu ditetapkan oleh tuntunan yang maha kuasa. Tentu saja ketika saya pertama kali datang ke sini, saya dituntun oleh Tuhan. Saat itu saya tidak menjadi beban bagi orang lain, terutama bagi orang-orang kudus. Sekarang jelaslah bahwa jika saya tinggal bersama mereka, mereka mungkin akan mendapat masalah. Saya tidak tahu, dan itu belum pasti. Banyak sekali orang datang dan bertanya, apakah mereka boleh menyembunyikan saya? Namun, ketika saya berdoa dan mencari kehendak Tuhan Allah, saya dituntun untuk mengikuti jalan yang sulit bagi tubuh saya, tetapi benar bagi jiwa saya. Saya telah berdoa dan meminta Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya dan bukan kehendak saya. Kalau saya menyetujui permintaan orang-orang Kristen itu untuk menyembunyikan saya di pedalaman, berarti mereka akan berdusta. Saya akan menyebabkan mereka berbuat dosa. Padahal tujuan saya ketika meninggalkan negeri saya ialah menjadikan mereka manusia-manusia yang benar, dan bukannya membawa mereka ke dalam dosa. Walaupun untuk itu saya harus membayarnya dengan nyawa saya. Sedangkan kepada markas besar CMA, ia menulis, kami telah memutuskan untuk pergi kepada musuh, mempercayai Tuhan untuk hasil akhirnya. Maukah Anda dengan baik hati mengirimkan cinta saya kepada keluarga dan kekasih saya, Nona Mary McClard. Dengan hati yang teguh, Reverend John Wilfinger berangkat ke hilir ke kota Malinau, di mana ia segera ditangkap. Dari sana ia dibawa sebagai tawanan perang ke Tarakan dan dipenjarakan. 2 bulan kemudian, pada malam Natal, tanggal 24 Desember 1942, hamba Tuhan yang masih muda ini dibawa keluar dari penjara dan 4 hari kemudian digiring ke suatu tempat terpencil tidak jauh dari sebuah kebun. Di sanalah ia dibunuh dengan sebuah bayonet, dipenggal, dan dikuburkan dalam sebuah kuburan yang dangkal. Saat itu, ia berusia 32 tahun. Ketika perang usai, rekannya, Reverend William Ernest Presswood, bersama istrinya Ruth datang ke Tarakan untuk mencari informasi tentang Wilfinger. Setelah Reverend Presswood menyelidiki dengan seksama, tulang belulang yang ditemukan dan dipastikan dengan beberapa benda miliknya ada di tempat itu. Reverend William Ernest Presswood memimpin upacara pemakamannya. Beberapa minggu kemudian, Reverend William Ernest Presswood juga dimakamkan di samping makam sahabatnya itu. Meskipun nampak singkat waktunya bagi Reverend John F. Wilfinger dan Reverend William Ernest Presswood melayani pada distrik Sesayap, namun buah pekerjaan mereka begitu nyata. Sebagaimana laporan RFRM Post pada tahun 1947 menyebutkan bahwa ladang penginjilan ini adalah yang paling maju dan paling rohani di Borneo, dan menjadi daerah pertama yang sepenuhnya mandiri dalam pembiayaan pelayan Tuhan. Bahkan begitu menonjolnya kemajuan orang-orang Kristen Sesayap, berbeda dengan cara-cara primitif dan terbelakang dari orang-orang Dayak yang belum percaya di sekitar mereka. Sehingga ada keterbukaan dan keinginan yang luar biasa dari sebagian orang-orang kafir ini terhadap Injil. Mereka memohon kepada kita untuk guru-guru, bahkan menawarkan untuk membiayai mereka sebagian dari awal. Ini merupakan kesaksian yang luar biasa tentang kuasa Injil, yang mengubah dan tantangan untuk memasuki pintu-pintu yang terbuka ini. 3 tahun kemudian barulah tunangannya Mary McClard mengetahui apa yang telah menimpa John Wilfinger tunangannya. Meskipun sangat sedih, namun ia bertekad untuk tetap melayani di Indonesia. Pada akhir tahun 1947, ia tiba di Indonesia bersama dengan istri almarhum pilot F.C. Jackson. Mary melayani sebagai utusan Injil di Papua, Danau Whistle bersama keluarga Mickelson. Beberapa waktu kemudian bertemu dengan seorang utusan CMA yang kemudian menikah dengannya. Pria itu menceritakan bahwa ia terpanggil menjadi misionaris ketika menghadiri sebuah kebaktian di Amerika, di mana pengkhotbah tersebut menantang kaum muda untuk menggantikan John Wilfinger yang telah gugur di Kalimantan. Pria itu bernama Harold Cato, yang kemudian menjabat ketua CMA di Irian Jaya pada tahun 1954. Dalam Alkitab milik Reverend John Wilfinger yang ditemukan di Tarakan, ia menulis, Allah tidak akan memandangmu untuk mencari medali, gelar, ataupun diploma.
melainkan bekas luka dari peperangan dalam hidup. Sesungguhnya kehidupan Reverend John F. Wilfinger, pahlawan iman ini, merupakan pengejawantahan dari kata-kata Yesus Kristus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13.